Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa. Saya dari Universitas UIN Araniri Banda Aceh, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi. Baik, di sini saya sedang menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Biologi Laut. Dan di sini saya akan mempresentasikan secara singkat dari video webinar yang berjudul Arus Laut dan bagaimana arus laut itu bekerja. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana arus laut itu mengalir dan bagaimana sih arus laut itu bekerja. Langsung saja kita bahas, arus air ini mengalir tidak sesuai arah dari satu samudra ke samudra lainnya. Arus air yang mengalir dengan arah tertentu dari satu bagian samudra ke samudra lainnya ini disebut dengan arus samudra. Arus laut ini memiliki panjang ribuan kilometer dan terkadang lebarnya sekitar 200 kilometer. Arus yang di dekat Katulistiwa ini dan mengalir menuju kutub adalah dataran tinggi dan mengalir menuju ekuator, disebut arus dingin. Arus laut ini umumnya dinamai menurut daerah tempat mereka mengalir. Nah, berdasarkan efek dari keseluruhan dari pergerakan massa air dari hambatan gesekan pada sudut sekitar 900 dari arah angin, ini disebut dengan efek Coriolis. Nah, oleh karena itu, di dekat daerah ekuator menjadi lebih panas daripada yang ada daripada di kutub. Pemanasan yang mengatur arus konveksi di laut. Daerah ekuator ringan dan bergerak sepanjang daerah kutub, di mana mereka didinginkan dengan air dingin yang berasal dari barat dari permukaan dan bergerak perlahan menuju pada pemanasan itu akan naik ke permukaan lagi. Faktor induk yang bertanggung jawab atas arus laut ini adalah salinitas mengalir masuk, dan dari salinitas yang lebih tinggi dilakukan oleh arus yang lebih basah. Nah, dari dasar laut dan bentuk massa daratan juga mempengaruhi arus laut. Laut memiliki sistem arus lautnya sendiri. Saat mencapai garis lintang yang lebih tinggi, mereka bergerak melintasi lautan dan Katulistiwa, membasuh batas barat benua. Nah, arus Samudra Hindia ini berbeda dengan Samudra Atlantik, dan terutama karena sifat laut yang tertutup dan mempengaruhi angin monsun. Sebagian Samudra Hindia, arah arusnya berubah sesuai musim. Di bagian Samudra Hindia, arusnya mirip dengan Samudra Atlantik dan Pasifik bagian selatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana arus laut itu bekerja. Bagaimana sih arus laut itu bekerja? Nah, pada tahun 1992, sebuah kapal kargo yang membawa mainan mandi terjebak badai. Nah, arus laut ini digerakkan oleh berbagai sumber, yaitu sumber angin, pasang surut, perubahan kepadatan air, dan rotasi bumi. Dan topografi dasar laut ini dan garis pantai mengubah gerakan tersebut, menyebabkan arus menjadi cepat atau lambat atau berubah arah. Nah, arus laut ini terbagi dalam dua kategori utama, yaitu arus permukaan dan arus laut dalam. Nah, arus permukaan ini mengontrol gerakan hingga 10% air laut, sementara arus laut dalam menggerakkan 90% lainnya. Mereka memiliki penyebab yang berbeda. Arus permukaan dan laut
dalam saling mempengaruhi secara rumit sehingga seluruh samudra terus bergerak. Di dekat pantai, arus permukaan didorong oleh angin dan pasang yang menarik air bolak-balik saat permukaan air naik dan naik. Nah, sedangkan di lautan terbuka, angin merupakan kekuatan utama di balik arus permukaan. Saat angin bertiup di atas lautan, ia menyeret lapisan atas air bersamaan. Air yang bergerak ditambah pada lapisan di bawahnya dan yang menarik bagian dalam. Faktanya, air sedalam 400 meter masih terpengaruhi oleh angin di permukaan laut. Jika bumi tidak berputar, udara dan air hanya bergerak bolak-balik antara tekanan rendah di khatulistiwa dan tekanan tinggi di kutub. Tetapi saat bumi berputar, udara yang bergerak dari ekuator ke utara, timur, dan udara yang bergerak kembali ke bawah dipilih ke arah barat. Mereka mencerminkan bayangan ini terjadi di belahan bumi selatan, sehingga aliran utama dari lingkaran angin berputar, seperti pola basinis di sekitar lautan. Ini disebut dengan efek Coriolis. Hingga angin mendorong lautan di bawah ke dalam pusaran air yang sama, dan karena air lebih efektif menahan panas daripada udara, arus ini membantu mendistribusikan kembali kutil ke seluruh dunia. Tidak seperti arus permukaan. Arus laut dalam didorong terutama oleh perubahan kepadatan air laut. Saat air bergerak menuju kutub utara, suhu semakin dingin. Ia juga memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi. Karena kristal-kristal es yang berasal dari air memerangkap sementara meninggalkan garam. Air dingin dan asin ini lebih masuk akal, sehingga tenggelam, dan air permukaan yang lebih hangat membentuk istananya, membentuk arus vertikal yang disebut sirkulasi termohalin. Sirkulasi termohalin ini air dalam arus angin bergabung dan disebut sabuk konveyor global. Saat air bergerak dari kedalaman laut ke permukaan, air membawa nutrisi yang memberi makan mikroorganisme yang berasal dari dasar banyak rantai makanan laut. Sabuk konveyor global ini adalah arus terpanjang di dunia, mengular di seluruh dunia, tapi hanya bergerak beberapa sentimeter per detik. Butuh setetes air 1000 tahun untuk melakukan perjalanan penuh. Namun, kenaikan suhu laut menyebabkan ban berjalan lambat. Model menunjukkan ini menyebabkan kekacauan dengan sistem cuaca di kedua sisi Atlantik, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika terus melambat atau jika berhenti sama sekali. Nah, satu-satunya cara agar kita dapat meramal dengan benar dan mempersiapkannya adalah dengan terus mempelajari arus dan gaya kuat yang membentuknya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kata-kata yang salah dan ada mungkin yang tidak mengerti dengan video saya. Saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.